Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu melihat aktivitas keseharian kita. Kenapa ini penting? Karena nantinya proses menghafal, memurojaah itu juga termasuk terhitung sebagai aktivitas harian. Sehingga kita harus paham sebenarnya aktivitas harian itu bagaimana sih prinsipnya, bagaimana sih kinerjanya, prosesnya, strateginya. Nah, kita sedikit kaji di sini. Pertama, secara umum, dilihat dari bagaimana fokus seseorang. Bagaimana konsentrasi seseorang, aktivitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama deep work, yang kedua shallow work. Deep work maksudnya adalah pekerjaan yang di sana butuh konsentrasi penuh, butuh fokus penuh. Misalkan Anda menulis ya. Menulis itu nggak bisa terdistraksi teman-teman. Itu harus butuh deep work, butuh konsentrasi penuh. Bagaimana dia mengetik, kemudian dia mengkonsep ya di pikirannya itu butuh deep work. Atau kerja Microsoft misalkan ya, menggunakan Microsoft begitu, Excel dan yang lainnya itu butuh deep work, butuh konsentrasi. Atau aktivitas lain yang menurut kawan-kawan itu butuh konsentrasi ya, karena ini sekali lagi kembali ke pribadi masing-masing. Ya, secara umum kembali ke pribadi masing-masing. Barangkali kebiasaan satu, aktivitas satu, bagi seseorang dia itu deep work, butuh konsentrasi penuh. Tapi bagi orang lain, belum tentu. Bisa jadi itu kebiasaan yang nggak butuh deep work, nggak butuh konsentrasi, itu sudah otomatis. Ya, ini biasanya karena sudah terulang-ulang ya kebiasaan tersebut. Nah, kebiasaan yang kedua, kebalikan dari deep work adalah shallow work. Kebiasaan yang memang tidak begitu butuh konsentrasi penuh. Ini dikarenakan hal tersebut, aktivitas tersebut sudah dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga ketika dia mengerjakannya sudah otomatis. Ya, anggota tubuh tuh sudah otomatis mengerjakannya. Tersistematis ya. Misalkan apa? Misalkan kalau kita makan misalkan ya. Kita makan ya, itu biasanya otomatis tuh shallow work. Buktinya apa? Buktinya Anda itu bisa mengerjakan hal lain, misalkan sambil nonton begitu ya. Nonton, makan, tiba-tiba nggak kerasa tuh makanan itu habis. Atau teman-teman eh, menyapu ya, menyapu halaman, menyapu lantai ya teman-teman ya. Itu bagi mayoritas orang itu shallow work. Buktinya apa? Ketika kita melantai apa namanya, mengepel lantai itu, kita itu bisa sambil mendengarkan nih audio-audio, sambil bisa apa memanggil kerabat, saudara dan lain-lain. Itu bukti shallow work. Oke. Kemudian prinsip penggunaannya gimana? Lihat teman-teman. Deep work, aktivitas yang butuh konsentrasi penuh, kemudian dibenturkan dengan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi penuh, maka ini tidak diperkenakan. Dan itu nggak mungkin bisa. Iya, nggak mungkin bisa. Anda misalkan ujian, ya, ujian sekolah misalkan, itu kan butuh deep work ya. Kemudian Anda juga mengerjakan tugas pekerjaan misalkan. Lagi ujian, ada tugas pekerjaan, begitu ya. Ini keduanya sama-sama berimbang deep work sama deep work, maka ini nggak mungkin bisa. Pasti salah satunya akan tereliminasi. Pasti salah satunya akan tertinggal dan nggak mungkin dikerjakan. Makanya jangan sampai membenturkan aktivitas atau dua aktivitas yang membutuhkan konsentrasi penuh. Kemudian shallow work. Aktivitas yang kurang membutuhkan konsentrasi penuh. Maka dalam kondisi ini teman-teman bisa menyatukan. Artinya boleh multitasking. Ulangi, aktivitas yang tidak membutuhkan konsentrasi penuh, kawan-kawan itu bisa multitasking. Yang terakhir pertanyaan kawan-kawan, deep work sama shallow work apakah bisa dikerjakan dalam waktu yang sama? Maka ini dikembalikan ke pribadi masing-masing. Dikembalikan ke pribadi masing-masing. Ada yang sebagian orang bisa tuh menyatukan antara deep work sama shallow work. Ya, sembari dia mengerjakan tugas pekerjaannya dia sembari makan. Mungkin ada yang bisa. Tapi ada
Ya nggak bisa orang-orang ya. Dia bekerja sambil makan, karena dia nggak bisa. Harus fokus di kerjanya, selesaikan pekerjaannya sampai selesai baru dia makan. Nah, ini untuk deep work sama shallow work ketika dikolaborasi. Nah, pertanyaan berikutnya, proses menghafal. Jika proses murojaah, dia termasuk kategori deep work atau shallow work? Gimana jawabannya kawan-kawan? Kalau dalam proses beginner permulaan, ketika dia baru start, itu biasanya masuk deep work. Butuh konsentrasi penuh, ya kan? Proses menghafal kan butuh konsentrasi penuh. Semua indera harus dikerahkan, suara harus dikeraskan. Mungkin ada yang butuh tempat yang sepi, yang hening, waktu yang cocok. Misalkan itu kan bukti bahwasannya aktivitas tersebut menghafal ini adalah deep work. Tetapi ketika hal tersebut sudah terbiasa, terulang-ulang begitu ya, nanti ada kalanya dia bisa menghafal di tempat yang mungkin bising, di tempat yang mungkin ramai, yang nggak kondusif, dia dia bisa menghafalnya. Kenapa? Karena sudah terbiasa menghafal tuh. Begitu pula murojaah, teman-teman. Murojaah nanti kita bisa menjadi eh, Al-Quran yang berjalan. Murojaah dalam beraktivitas apapun ketika Al-Quran, hafalan itu sudah menjadi syeluk. Udah otomatis. Seperti teman-teman baca Al-Fatihah. Teman-teman eh, lagi melakukan perjalanan pakai motor, pakai mobil. Kan otomatis baca Al-Fatihah. Dan yakin tidak mungkin salah. Kenapa? Karena itu sudah jadi aktivitas syeluk. Aktivitas yang tak membutuhkan konsentrasi penuh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.